Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sahabat-sahabat semua yang luar biasa, anak-anakku SD Muhammadiyah Gunung Pring, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya sehat, semuanya semangat. Wah, meskipun hari ini kita masih menikmati masa-masa belajar di rumah, tapi tidak ada salahnya kita belajar tetap dengan penuh semangat dan keyakinan bahwa apapun yang terjadi pada diri kita bukan keinginan kita, tapi semua atas takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-temanku, hari ini kita sudah masuk bulan yang sangat luar biasa di dalam Islam, yaitu bulan Dzulhijjah. Nah, kira-kira kalau bulan Dzulhijjah, hari ini Kak Damar, hari ini teman-teman ada yang sudah lupa atau mungkin masih ingat dengan kakak yang di depan? Iya, hari ini Kak Damar hari ini ada di SD Muhammadiyah Gunung Pring mau berbagi cerita tentang Idul Kurban. Ceritanya seperti apa sih? Ayo teman-teman, semuanya sudah siap? Yuk coba yang ada di rumah hari ini yang sedang menikmati layar internetnya, layar gadgetnya, semuanya boleh dong kita bikin semangat dulu. Mana semangatmu? Semuanya dijawab, ini semangatku. Nggak usah malu-malu ya, meskipun di rumah tetap harus semangatnya sama seperti ketika kita ada di sekolahan ya. Mana semangatmu? Wah, luar biasa. Sekarang semuanya bareng-bareng nyanyi yuk. Kak Damar punya dua bola, namanya bola mata. Bisa ku tutup, bisa ku buka. Kalau ku tutup gelap gulita, kalau ku buka ku lihat semua yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Kelas 1 gayanya mana? Mantap. Kelas 2 jangan sampai kalah. Kelas 2 kerennya mana? Wah, kelas 3 actionnya mana? Waduh, yang ini semuanya 4, 5, 6 semuanya mana? Yeay, luar biasa. Hari ini Kak Damar akan berbagi sedikit cerita tentang Hari Raya Idul Kurban. Seperti biasa, inspirasinya datang dari salah satu nabi idola kita semuanya, nabi yang sangat luar biasa memberikan pelajaran hikmah selain Nabi Muhammad SAW, ya ini yang biasa dikenal dengan bapaknya para nabi. Siapa lagi kalau bukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi cerita ini Kak Damar mau gabungkan nih dengan fenomena kejadian yang terjadi saat ini. Yuk kita dengarkan bersama-sama ceritanya. Hari ini judulnya Aku Bisa Berkurban. Selamat mendengarkan. Di pagi yang cerah, Anissa, anak kelas 3 SD Muhammadiyah Gunung Pring, hari itu seperti biasa. Bangunnya paling awal di antara keluarga-keluarga yang lainnya. Kakaknya, ibunya, tapi tidak dengan ayahnya. Karena ayahnya Mbak Anissa ini bekerja di luar kota. Hari ini ayahnya Mbak Anissa adalah jadwal dia pulang. Ayahnya Mbak Anissa ini adalah seorang sopir yang sangat luar biasa. Nah, pekerjaannya adalah mengantarkan barang-barang. Kadang sampai ke luar daerah, sampai ke daerah ibu kota juga. Hari ini kebetulan pengantarannya hanya di daerah Pantura. Nah teman-teman, hari itu Mbak Anissa sangat bahagia dan gembira sekali karena Mbak Anissa hari itu akan ketemu sama ayahnya setelah 4 hari tidak bertemu. Pasti kangen kan kalau anak-anak di sini, kalau ada yang di rumah, biasanya kalau ayah kita jarang pulang. Nah, seperti itulah rasanya. Mbak Anissa hari itu seperti biasa, dia bangun paling pertama kali setelah mendengar kokok ayam. Wah, Ibu pasti belum bangun. Bangun tidurku terus bukan mandi, bangun tidurku terus bersyukur karena hari ini kita telah diberikan nikmat oleh Allah berupa kehidupan lagi. Yeay, hari ini jangan lupa nyanyinya. Bangun tidurku terus bersyukur, tidak lupa membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Amin. Anissa segera berlari keluar dari kamarnya. Pintunya dibuka. Anissa pun kaget dan terkejut. Kenapa nak? Hari ini aku mau bangunin ibu, malah ibu udah bangun. Ya, masa ibu kalah terus sama kamu?
Ibu, nanti hari ini ayah pulang kan? Iya, hari ini ayah kita pulang. Ye. Aku seneng banget, aku mau oleh-oleh nanti. Udah, yang penting ayah diberikan keselamatan ya nak ya. Oke. Anissa pun bergegas untuk segera wudhu dan pergi ke masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah teman-teman, setelah pulang, ternyata Mbak Anissa hari itu ketemu sama teman-temannya. Mereka mempunyai sepeda baru. Teman-teman, ada yang suka kepingin kalau temennya punya barang-barang baru? Mbak Anissa hari itu ternyata ada temannya yang lewat. Anissa, ayo, mau ikut nggak? Wah, bagus banget sepedamu kok. Lah iya, lah ini yang beliin nih Bu yo, ini mahal loh ini namanya Sally. Sally? Apa itu sepeda kok namanya Sally? Sally itu artinya sepeda lipat. Ini harganya 6 juta loh. Wah, 6 juta? Mereknya ada Pak Titit Notit. Nah, ini mahal banget loh ya. Ini kalau tak naiki, nit. Kamu kepengen nggak? Aku pengen kayak gitu, di rumah punya sih, tapi bentuknya udah jadul. Ya, makanya minta sama ayah sama ibumu biar dibelikan. Nanti kita bisa naik sepeda bareng-bareng. Memangnya kalau aku naik sepeda yang punya aku di rumah itu nggak boleh? Ya boleh sih, tapi nanti kalau ketinggalan jangan nangis loh ya. Sepeda gua sepeda mahal. Aku gaya loh. Boleh pinjem nggak? Pinjem. Ya beli, ini aja mahal kok. Ya udah ya, nanti kalau kamu udah beli nanti cari aku ya. Aku mau keliling dulu lewat desa-desa. Ya deh. Dadah. Kasihan deh kamu. Boleh nggak teman-teman kalau kita suka pamer seperti itu sama teman-teman kita? Jangan ya, kita tetap harus rendah hati karena segala sesuatu yang ada pada kita itu hanyalah titipan. Jangankan sepeda, nyawa kita aja cuma titipan. Makanya hati-hati kalau kita punya amanah yang harus kita pertanggungjawabkan. Nah teman-teman, kalau beli sepeda niatnya untuk apa? Hanya untuk gaya kah? Hanya untuk pamer kah? Atau memang sesuai dengan kebutuhan? Nah perhatikan ya teman-teman di sini ya. Anissa pun seperti anak-anak pada umumnya. Dia kepingin sepeda milik Mas Riko. Itu ayah udah pulang. Ayah! Nisa. Ayah! Mbak Anissa segera berlari menemui ayahnya. Ayah? Iya. Ayah capek enggak? Wah, capek banget nih. Pegel-pegel sepanjang hari ada di jalan, nak. Mau enggak tak pijetin? Wih, tumben nih anak ayah mau mijetin ayah. Nambah ketawa-ketawa. Jangan-jangan ada maunya nih anak ayah nih. Ayah. Ayah. Apa? Ayah. Apa? Apa? Tadi Riko lewat depan rumah. Terus? Beli sepeda baru. Apa? Beli sepeda baru. Nggak dengar. Beli sepeda baru. Beli sepeda baru? Terus? Iya, aku pengen beli sepeda kayak punya Riko. Bukannya kita di rumah punya sepeda, nak? Kan itu juga masih bagus, masih bisa dipakai. Kamu aja yang jarang pakai itu. Tapi sepedanya nggak bisa dilipat kayak punyanya Riko. Aduh, kamu jangan jadi korban tren ya. Apa itu ya? Hanya ikut-ikutan, nggak paham fungsinya untuk apa. Ya kalau punya rezeki, kalau belum punya, terus gimana? Ya udah, kalau kamu memang pengen sepeda itu, sesuai nggak dengan kebutuhanmu? Atau cuman itu hanya keinginanmu? Ayo, kira-kira gimana? Tapi ya, aku kan juga... Wah, ayah itu bawa apa toh? Oh, ayah tadi ambil kambing dari SD kamu. Lah,
Kenapa kok ambil kambing dari SD ku? Kan hari ini ayah mau mengantar ke daerah Menoreh di atas gunung ini Borobudur, naik terus perbatasan dengan Kulon Progo. Kenapa nganternya jauh banget? Kenapa nggak di desa kita? Di desa kita udah banyak yang kurban. Desa kita udah sapinya 4, kambingnya ada 8. Mau buat apa tuh daging banyak banget? Nih. Tapi kok 2? Memang ambilnya di sekolahan 2 ya? Oh enggak, ayah hari ini alhamdulillah dapat rezeki. Ayah beli 1, terus dapat kambing 1 dari SD Muhammadiyah Gunung Pring yang akan kita tasyarufkan untuk daerah-daerah atau kampung-kampung yang memang belum ada yang berkurban di sana. Oh, bukannya ini yang dulu kita latihan kurban itu ya? Iya. Ayah nganternya kapan? Habis ini ayah mau istirahat dulu terus nanti naik ke atas. Kamu mau ikut, Nak? Boleh. Ya deh. Tapi sepedaku gimana? Nanti setelah dari sana kita baru bahas lagi ya. Iya deh. Yang semangat dong. Iya. Iyanya yang semangat. Iya. Nah gitu dong, ayah istirahat dulu ya. Setelah istirahat, ayah pun segera bangun, mandi, habis asar, lalu mengajak si cantik Anissa. Ayo nak, kita berangkat. Ibu mau ikut nggak? Ibu hari ini ada pekerjaan nak, kamu hati-hati ya sama ayah. Oh iya, di sana ada saudara kita namanya Mbah Marjo. Nah nanti kamu pasti lewat daerahnya tempatnya Mbah Marjo. Nanti kamu mampir ya. Iya, nanti mampir tempat Mbah Marjo ya. Ya, nanti kita juga setornya di rumahnya Mbah Marjo sama Pak Ustadz Misbah. Oke. Ayahnya pun akhirnya segera mengantarkan hewan kurban dari SD Muhammadiyah Gunung Pring dan juga hasil pembelian pribadi. Nah, diantarkanlah hewan kurban tadi. Sampainya di sana, banyak orang-orang sudah menunggu bersiap menerima hewan kurban yang akan ditasyarufkan. Anissa pun heran karena tidak seperti biasanya. Orang-orang di sana sangat antusias menerima hewan kurban. Mbah Marjo. Ini cucunya si Mbah sekarang udah gede. Alhamdulillah. Wah. Ya, ada apa? Kok orang-orang di sini pada ini ya? Seneng banget ya kita datang bawa kambing. Lah karena di sini tidak seberuntung di tempatmu nak. Orang-orang di tempatmu banyak yang diberikan kesadaran, banyak yang mau untuk melaksanakan kurban. Di sini ada juga orang mampu, tapi mereka banyak yang belum mau untuk berkorban. Tapi tidak masalah. Yang penting hari ini ayahmu sudah mengantarkan hewan kurbannya. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Namaku Pak Ijo. Terima kasih ya, Anissa telah nganterin hewan kurban ke sini. Kok kamu tahu kalau aku Anissa? Oh, kamu sudah lupa toh? Dulu kan kamu kecilnya sering ke sini. Jangan-jangan kamu anak Pak Pardi? Iya betul. Kita kan lama dulu mainan di empang sana itu. Oh iya, sekarang udah kayak apa ya empangnya ya? Wah, sekarang sudah jadi bangunan rumah. Wah, kamu kelas berapa sekarang? Aku udah kelas 4. Sekolahnya di mana? Dari sini harus turun dulu ke bawah, kurang lebih 5 km. Naik motor? Hah? Motor? Jangankan motor, sepeda ondel aja aku nggak punya. Ya jalan kaki lah. Hah? Jalan kaki? 5 km? Lewat medan yang tadi kayak gitu? Aku kan besok besarnya pengen jadi orang yang berhasil, yang bisa mengentaskan kemiskinan di dusunku ini. Tapi nggak capek? Aku selalu mensyukuri apapun yang sudah Allah berikan. Yang penting aku masih punya kaki yang bisa aku gunakan untuk berjalan menuju sekolah. Aku jadi malu. Kenapa? Aku di rumah punya sepeda, gak pernah aku gunain. Tapi aku malah pengen sepeda punya temenku yang baru, yang model sekarang. Wah, kamu harusnya banyak-banyak bersyukur. Kamu mempunyai anugerah berupa sepeda yang tidak aku miliki. Iya juga ya. Bentar ya, aku ke tempat Mbah dulu. Ya, terima kasih ya hari ini ya. Mbah. Ya, ada apa? Aku mau tanya tapi dijawab loh Mbah. Ya boleh.
Kenapa sih ayah harus susah-susah nganterin hewan kurban dari bawah ke atas sini? Emangnya siapa sih yang nyuruh korban itu? Korban itu atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat As-Saffat sudah dibahas tentang peristiwa Nabi Ibrahim, dan dalam Al-Quran surat Al-Kautsar di ayat kedua, fasholli lirabbika wanhar, yang artinya adalah maka laksanakan sholat dan tunaikanlah kurban atas nama Tuhanmu, karena wujud rasa bersyukur kita. Tapi kalau kita korban kan uangnya habis. Memang uangnya habis, tapi rekening kita tentang pahala di akhirat insya Allah akan bertambah. Oh, iya Pak Kakung. Lah iya Kak, karena setiap hari ada malaikat yang selalu mendoakan kita. Barang siapa menggunakan hartanya untuk berjuang, berinfak, berzakat, sedekah di jalannya Allah, maka malaikat itu mendoakan supaya dilipat gandakan di dunia maupun di akhirat. Tapi malaikat yang satu juga berdoa, barang siapa ada setiap manusia yang tidak mau berkurban, tidak mau berinfak, bersedekah, ataupun beramal soleh dengan apapun yang ia miliki, maka mereka para malaikat meminta supaya Allah membinasakan, mengambil yang seharusnya bisa kita lakukan untuk kebaikan. Gitu toh Mbak Kakung. Lah iya. Nabi Ibrahim itu bapaknya Nabi Ismail itu kan? Ya betul sekali, peristiwanya luar biasa. Sampai suatu ketika zaman dulu Nabi Ibrahim itu ujiannya sudah luar biasa. Sangat-sangat hebat ujian yang diberikan pada Nabi Ibrahim, yaitu ujian berupa kesabaran. Bahkan untuk mempunyai seorang anak bernama Ismail ini harus menunggu berpuluh-puluh tahun lamanya. Tapi Nabi Ibrahim selalu berkeyakinan fasobrun jamil. Apa itu Kek? Maka bersabar itu indah. Tapi ketika kesabaran itu akan berbuah, hasilnya ada di depan mata. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim beserta istrinya yang sedang mengandung untuk hijrah dari tempat ia tinggal menuju tempat yang belum pernah dijamah oleh manusia, yang tandus, kering, dan sangat-sangat belum pernah dikenal. Tapi Nabi Ibrahim mau. Karena itu perintah dari Allah, maka tugas Nabi Ibrahim hanyalah bertakwa, bertawakal, dan taat. Oh, naik apa Bah? Taksi? Orang ana taksi, numpake unta, karo garwane, karo anake sing isih ning weteng. Alah, orang gojak bidan. Ya ora ana bidan dijak. Emang bidan ngendi ya zaman semono. Terus setelah itu Nabi Ibrahim kon ninggal ke garwane, disuruh meninggalkan istrinya. bentar, kan lagi mengandung, tapi kok ditinggal? Ya karena itu perintah dari Allah. Kita nggak bisa piye-piye, makanya hanya takwa. Terus? Ya sudah, sampai akhirnya Nabi Ismail pun lahir. Nabi Ibrahim nggak tahu? Ya nggak tahu karena Nabi Ibrahim kembali ke tempat asalnya. Masa kayak Mbak Kakung? Tapi itulah, memang perjuangan Nabi kita luar biasa. Hingga suatu ketika terdapatlah peristiwa yang sampai hari ini kita peringati dalam pelaksanaan ibadah haji. Kamu masih ingat gak nak, kalau ada lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah itu? Oh, ibadah apa tuh? Sa'i ya Mbak Kakung? Nah iya betul, sa'i itu dapat hikmah dari peristiwa Ibunda Hajar ketika tidak bisa nyusui anaknya, tidak bisa menyusui Ismail. Air susunya tidak keluar, tidak ada air di situ. Lari ke sana kemari, cari air, tidak ketemu. Tanpa sengaja dia sudah bolak-balik dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah berkali-kali. Hingga suatu ketika Allah memberikan mukjizatnya pada Nabi Ismail. Dengan dihentakkan kakinya Nabi Ismail, maka keluarlah air. Ibunda Hajar lalu berteriak, yam yam, yam yam, yam yam, yang artinya berkumpul, berkumpul, berkumpul. Oh, itu toh Mbak Kakung? Nah gitulah, hingga akhirnya Nabi Ismail pun jadi pemuda yang gagah, tampan, rupawan, solih, dan ketemu dengan ayahnya. Ayahnya sangat mencintai putra kesayangannya karena lama sekali tidak ketemu. Tapi begitu rasa cintanya semakin mendalam dan mendalam dan terus mendalam, Allah menguji lewat mimpi yang luar biasa. Mimpinya apa? Mimpinya
Nabi Ibrahim didatangi oleh Allah. Kayak apa sih? Kayak gini. Hei Ibrahim, Hei Ibrahim, Kayak gitu. Iya. Kuperintahkan kau untuk menyembelih putra kesayanganmu Ismail. Enggak, aku ngawur. Masa Allah merintah kayak Nabi Ibrahim beli anaknya dewe? Lah memang kayak gitu kok. Lah terus Nabi Ibrahim kok gimana? Nabi Ibrahim galau, gundah gulana. Ini benar atau tidak? Hingga mimpi itu datang kembali. Dan akhirnya Nabi Ibrahim atas izin dari Allah lalu berdoa supaya apa yang beliau dapatkan di mimpinya benar-benar kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pelajaran yang luar biasa. Kita bisa belajar kesabaran yang luar biasa dari seorang Nabi Ibrahim. Kita belajar keikhlasan yang luar biasa dari seorang Ismail dan belajar rasa syukur yang luar biasa dari kedua nabi tersebut. Wahai cucuku, Nabi Ibrahim bilang nggak kalau mau beli? ya bilang, hei Ismail anakku, datanglah. Nabi Ibrahim memanggil tuh anaknya. Terus Nabi Ismail mau? Mau. Iya ayah, apa yang bisa aku bantu? Wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Mesti rakelem. Orang rampung. Oh, ya. Bagaimana pendapatmu jika aku mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan tugas kenabianku, yaitu menyembelihmu, wahai putra kesayanganku? Nanti Nabi Ismail langsung melayu ngomong nih, aku benci ayah jahat roh aku, kayak gitu. Enggak, beda. Nabi Ismail pun dengan tegas menjawab, laksanakanlah ayah, karena itu adalah tugas yang harus engkau emban. Maka aku pun ikhlas, aku pun ridho, karena segala sesuatu yang ada pada diriku hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lah, kelem dibelah. Lah ya. Aku rasa mendayangnya mbak aku. Lah itu perjuangan seorang nabi itu kayak gitu. Terus Akhirnya mereka bersepakat. Mereka memilih tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi Nabi Ismail punya permintaan. Wahai ayah, tutuplah mataku ketika engkau akan menyembelihku. Ikatlah tanganku dengan kencang supaya aku tidak bergerak. Dan asahlah pedangmu dengan tajam supaya aku tidak merasakan sakit dengan waktu yang lama. Nabi Ibrahim akhirnya melaksanakan apa yang menjadi permintaan dari putranya tadi. Hingga akhirnya tanggal 10 Dzulhijjah itu ditentukanlah. Dan mereka bersiap menuju tanah lapang untuk penyembelihan Ismail. Terus dipilih makaku. Iya, tapi tidak berjalan begitu aja. Karena ada yang tidak suka dengan ketakwaan setiap manusia. Siapa itu Mbak Kakung? Iblis, setan, atau yang sering mengganggu kita. Sek raine kosong, untune gondrong, batuke nonong, wetenge blegendong, wedele bodong, katoke bolong, sandale dicolong. Itulah setan yang selalu menggoda manusia untuk tidak taat pada Tuhannya. Sama yang ia lakukan untuk menghasut Nabi Adam. Sama yang ia lakukan untuk menghasut putranya Nabi Adam. Ia pun lakukan untuk menghasut Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Le menghasut gimana? Iblis pun berubah wujudnya menjadi manusia yang sangat tua. Dan akan memberitahukan untuk mengurungkan niatnya. Oh iya. Hei Ibrahim, mau kemana kau bersama dengan anakmu kok bawa pedang seperti itu? Aku akan melaksanakan tugas dari Allah untuk menyembelih putraku. Dalah, ini bapak kepiye ini? Masa anaknya aja mau disembelih, kamu tuh katanya sayang. Nanti apa kata tetangga, apa kata warga? Entrah nih, wes kok mikir kowe Ibrahim? Ismail, kamu kok ya mau-maunya kayak gitu? Jangan mau, kamu tuh mau dibeleh karo bapakmu, kok ya gelem. Tapi Nabi Ibrahim tidak bergeming dengan hasutan setan tersebut. Nabi Ibrahim pun berdoa dan atas izin dari Allah mengambil batu kerikil yang sekarang
Di dalam ibadah haji kita kenal dengan nama melempar jumroh. Itu peristiwa ketika Nabi Ibrahim melemparkan batunya untuk setan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, dilemparkan. Terkenalah tadi. Ya Ibrahim, aku ngomongin sing tenanan malah kok balang. Tapi bener juga loh, setan yang ngomongi masuk anak dibeleh. Tapi ini perintah dari Allah, bener Ndi? Oh iya, bener perintah dari Allah. Lempar lagi. Ya, Karena Nabi Ibrahim tahu bahwa setan itu tugasnya menyesatkan. Oh iya, terus balenin meneh Nabi Ibrahim. Lempar lagi. ya. Setan pun akhirnya bisa dikalahkan. Akhirnya Nabi Ibrahim melaksanakan perintah dari Allah dengan menutup mata Nabi Ismail, diikat, dan dengan Bismillahirrahmanirrahim kalimat takbir dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim ketika akan menghunuskan pedangnya, malaikat utusan dari Allah datang. Ngapain lagi Mbak Kakung? Kan GR seru nih. GR seru. Ini karena Allah yang maha berkehendak. Wahai Ibrahim, Allah telah melihat niatmu, kesungguhan hatimu, dan cintamu terhadap Tuhanmu. Ternyata lebih besar daripada apapun yang kamu miliki, termasuk putra kesayanganmu. Maka hari ini Allah pun mengutusku untuk menggantikan putramu Ismail dengan domba kibas sebagai ganti persembahan untuk berkurban, dan silahkan dagingnya kamu bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan saat itulah peristiwa itu dikenal dengan Hari Raya Idul Adha sampai hari ini. Apa? Ternyata aku selama ini nggak pernah bersyukur ya kek. Emangnya kenapa? Tadi aku ketemu sama teman di sini, dia lah sekolah 5 kilometer jalan kaki. Aku tiap hari diantar sama ibu naik sepeda motor, kadang sama ayah naik mobil. Tapi aku nggak pernah bersyukur. Aku punya sepeda di rumah nggak pernah tak pakai, malah punya temanku yang baru aku kepengen. Nah itu, makanya setiap manusia itu kalau tidak punya rasa syukur dalam hatinya, dia akan merasa kurang dan terus kurang. Maka jangan kamu ulangi perbuatan yang salah itu. Banyaklah bersyukur, maka kamu akan merasa cukup dan kaya. Iya Pak Kakung. Ayah. Ya nak, kok kayaknya asik banget cerita sama Mbah Kakung. Ya aku boleh minta permohonan tapi harus dikabulkan. Weh, permohonan apa ini? Please ya please. Apa coba? Ayah kan punya sepeda tuh di rumah. Aku jarang make. Kalau sepedanya aku kasih temanku yang di sini biar dia gunakan untuk berangkat sekolah gimana? Sepedamu? Nggak boleh ya? Beneran nih anak ayah bilang begini? Iya ya, salah. Enggak, ayah malah bangga. Ya Allah, anak ayah kok keren banget hari ini. Belum selesai. Apa? Aku di tabungan punya 1.700.000. Terus? Kalau buat beli kambing cuma dapat yang kecil. Mau nggak ayah nambahin buat beli satu lagi buat dikorbanin di sini, biar lebih banyak yang bisa mereka dapatkan dagingnya. Waduh, Masya Allah nak, ayah jadi merinding nih denger kamu ngomong kayak gitu. Aduh, memang nggak salah ayah nyekolin kamu di SD Muhammadiyah Gunung Pring. Ya sudah, nanti ayah tambahin ya. Besok kesini lagi? Iya, besok kita anterin kambingnya satu lagi sama sepedanya untuk temanmu. Yeay, ya Allah, hari ini aku jadi merasa orang yang paling bahagia di dunia ini. Ternyata kunci kebahagiaan kita adalah bersabar, ikhlas, dan bersyukur. Nah teman-teman yang di rumah, karena kita sudah belajar berkorban, bagaimana kalau kita rutinkan tiap tahun? Insya Allah akan Allah ganti dengan pahala yang lebih banyak sekali. Betul kan ya? Iya, betul sekali. Nah sahabat-sahabat semuanya, tadi adalah cerita tentang seorang Mbak Anissa yang ternyata bisa berkurban
karena dia melihat di luar sana masih banyak orang yang lebih membutuhkan. Nah teman-teman, bagaimana kira-kira kalau tahun ini belum bisa kurban, kira-kira berani nggak tahun depan kita menabung dari sekarang untuk kita berkurban di tahun yang akan datang? Berani nggak? Berani ya? Kita pasti berani ya, karena menjaga wajadah, barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Nah ayo teman-teman, jangan mau kalah sama Mbak Anissa, kita harus bisa berkurban. Apalagi kita murid dari SD Muhammadiyah Gunung Pring yang sudah mengajarkan kita untuk belajar berkurban meskipun harus dengan patungan. Nah tapi itu sudah keren. Nanti teman-teman bisa bayangin nih, kalau satu anak, tiap anak di satu SD kira-kira ada 800 kambing yang akan ditasarukan dari SD Muhammadiyah Gunung Pring. Pasti keren banget ya, satu Kabupaten Magelang cetar akan jadi rekor terkeren. Bukan di Magelang, tapi di akhirat nanti, bahwasanya SD Muhammadiyah Gunung Pring jadi pionir untuk anak-anaknya bisa berkurban meskipun dari usia kelas SD. Ya, tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Nah, demikian cerita tentang aku bisa berkurban. Kak Damar akhiri, nanti kita sambung lagi karena Kak Damar punya cerita lain yang akan Kak Damar sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.